Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Wira Usaha Mandiri. Di siang hari, di hari libur, saya ingin bahas terkait dengan maraknya informasi terkait dengan yang namanya PHK. Nah, kalau Anda baca koran, kalau Anda melihat di YouTube maupun di detik.com atau enggak berita-berita lain yang secara online bahwa PHK itu terjadi di mana-mana. Dan kalau saya lihat memang tidak hanya tren tahun ini, tetapi memang dari tahun ke tahun pasti ada Anda dengar apa yang namanya PHK. Karena saya secara pribadi di sini ingin bahas tentang kenapa terjadinya PHK tidak, tetapi bagaimana cara menghadapinya kalau kita yang kena imbas dari PHK tersebut. Artinya PHK ini istilah ngetrennya, ada istilah yang biasa tuh diberhentikan di pekerjaan, kemudian diistirahatkan untuk nggak bekerja dulu. Kemudian ada istilah juga dirumahkan. Sementara ini nggak usah ke kantor dulu, dirumahkan. Dan sebenarnya artinya sama semua, dan ada arti yang lebih sedikit menyakitkan, itu dipecat. Nah, sebenarnya semuanya sama, ujung-ujungnya suruh istirahat dulu di rumah dan untuk dikasih kesempatan untuk mencari pekerjaan lain, baik di perusahaan atau dari kampus. Karena perjalanan hidup itu nggak selamanya, atau kita nggak usah berharap kalau namanya karyawan atau pekerja digaji orang, kita tentunya harus siap untuk diberhentikan juga gitu. Jadi nggak ada jaminan kita bekerja seumur hidup di perusahaan tersebut gitu, atau enggak di kampus tersebut. Jadi kita perlu persiapkan mental dulu deh, mindset dari diri kita nih. Kalau kita lulus kuliah atau sekolah, terus kita bekerja sama orang lain, dan kita ikhtiar aja, kita bekerja dengan baik, melaksanakan kewajiban, tugas, dan pekerjaan sesuai dengan target yang diinginkan oleh perusahaan. Kita jalankan dengan baik aja. Nah, masalah diberhentikan, masalah diistirahatkan, masalah di PHK, itu nggak semua orang pun tahu gitu loh. Saya sendiri pernah ngalamin bahwa saya pernah kerja di kontrak ya, bukan permanen ya. Kerja kontrak selama 6 bulan di bidang telekomunikasi, tetapi baru berjalan 1 bulan atau 2 bulan itu karena budget hilang atau diturunkan dari customer, akhirnya ada pengurangan resource. Nah, kebetulan saya kena imbas juga waktu itu, dikasih taunya walaupun di dalam kontrak itu terstip itu 1 bulan, tapi nyatanya di hari Jumat malam saya dikabarin, Pak, izin mau ngasih info, kelihatannya proyek nggak jalan lagi Pak, nggak sesuai dengan kontrak, mohon maaf karena budget dari customer itu terpotong, berkurang. Nah, pada saat mendengar seperti itu by phone, itu sebenarnya sedikit menyakitkan memang, tetapi akhirnya saya berpikir ya sudahlah, ini yang terjadi gitu. Nggak mungkin juga kalau kita dikasih info untuk berhenti bekerja, kita memaksakan untuk bekerja, nggak bisa juga. Karena ya otomatis perusahaan itu nggak ada lagi budget untuk membayar kita. Itu salah satu daripada risk kalau kita kerja kontrak. Itu perlu Anda pahami dulu. Nah, berbeda kalau Anda kerja permanen, karena kalau kerja permanen itu memang bedanya kontrak sama permanen itu, kalau di permanen, kalau istilah saya itu ya, lebih nyaman, lebih safe, lebih comfortable gitu, dibanding kita kerja kontrak. Karena kontrak ini ya kontrak, jadi kita harus siapkan mental, suatu saat the worst case-nya terjadi, kita di stop, berhenti kerja, ya kita harus siap. Ini bedanya kerja karyawan permanen dan kontrak. Nah, kalau dulu istilah kita bercandanya gini, kalau dikasih pilihan ya, bro, bedanya kerja permanen sama kontrak apa bro? Nah, ini istilahnya kalau saya, kalau bekerja permanen itu
ini just kidding aja ya. Kalau bekerja permanen ini kita harus siap untuk apa ya, sakit hati ya. Nah, kalau bekerja kontrak itu kita harus siap untuk sakit jantung. Nah, ini bedanya apa nih? Kalau kerja permanen, bagaimana sih kita, apa ya, istilah trennya kalau kita harus siap sakit hati. Artinya gini, kalau kita kerja permanen, saya juga pernah ngalamin ya, 6 tahun kerja, 6 tahun 3 bulan ya kerja permanen. Kita yang kerja keras, teman kita yang dikasih training. Kita yang kerja keras, teman kita yang naik jabatan. Jadi ini kita harus siap-siap sakit hati nih. Nah, beda dengan kerja kontrak. Nah, kalau kerja kontrak itu kita harus siap juga sakit jantung. Sakit jantungnya gini, di saat kita kerja kontrak selama 6 bulan, tiba-tiba diputus. Wah, jantungan nih. Artinya gini, dan di saat misalnya kita kerja kontrak, oke lah, sesuai dengan periode kontrak, 6 bulan atau setahun, sebulan sebelum selesai kontrak itu selesai, kita deg-degan ya. Jadi dilatih juga jantung kita untuk deg-degan. Wah, ini udah mulai mau selesai nih kontrak nih. Jadi harus mulai searching lagi, cari-cari lagi kerjaan baru di tempat yang baru, di lingkungan yang baru. Jadi kita harus siap. Nah, makanya tinggal Anda pilih. Sebenarnya sama aja ya. Kalau bagi saya yang sudah ngalamin kerja kontrak, kerja permanen, kerja apa ya, memang kerja ya sampai saat sekarang dari 2007 sampai sekarang ya kerja kontrak. Jadi udah biasa jantungan intinya. Jadi tergantung diri Anda. Nah, kembali lagi terkait dengan masalah bagaimana sih kita menghadapi kalau kita terkena PHK. Nah, PHK itu saya juga pernah di PHK dari kampus juga. Artinya sudah belajar mengajar menjadi dosen, dapat NIDN 6 tahun, tiba-tiba diputus, disuruh pindah ke kampus lain, terserah nyari sendiri gitu loh. Nah, disitulah saya melihat ternyata walaupun punya NIDN pun dipecat juga gitu loh. Artinya diberhentikan karena efisiensi kos kampus tersebut. Yaitu yang akhirnya saya terima, ya mau gimana lagi, ini udah kebijakan dari kampus tersebut. Nah, akhirnya apa, ya udah, kita sebagai manusia dalam menghadapi sebuah permasalahan kita harus cari solusi, cari bagaimana mencari kampus lain seperti yang tadi. Nah, awalnya memang kaget, tetapi ya sudah, apa yang terjadi sudahlah, tidak bisa kita berpuitis lah, artinya merenungi nasib dan lain-lain, enggak. Udah cari solusi, cari kampus lain. Yang penting kita niatnya untuk apa, yang memberikan ilmu kepada mahasiswa, kepada yang ingin menerima ilmu kita. Jadi niatkan diri kita aja untuk belajar, memberikan ilmu dan sedekah, dan insya Allah akan ada jalan. Nah, terkait dengan pekerjaan tadi, bagaimana menghadapi kalau kita bekerja sudah berharap banget dengan perusahaan tersebut, ternyata tiba-tiba diputus kontrak, di PHK. Nah, kita harus terus terang memang perlu latihan jiwa juga, perlu latihan mental juga. Bagaimana menghadapinya, memang pertama biasanya kaget itu wajar. Wow, kita agak sedikit gini nih, di siang bolong ada petir gitu. Waduh, kita diputus kontrak nih. Nah, kita kadang, saya waktu itu bagaimana solusinya, saya waktu kembali lagi tadi mengenai masalah PHK kontrak 6 bulan tetapi 2 bulan sudah di stop ya. Waktu itu Jumat malam saya setelah terima telepon, kamu berhenti ya 2 minggu. 1 minggu waktu itu, nggak dikasih notis 1 bulan. Akhirnya saya berpikir, wow, udah, saya ambil kendaraan, saya pergi, muter-muter aja nggak jelas sambil berpikir, ini cari solusinya bagaimana nih. Saya sendiri, nggak ngajak istri, nggak ngajak anak, saya keluar sendiri, keliling-keliling kota, sambil merenung, artinya bagaimana nih solusi untuk minggu depan nih, sedangkan kontrak diputus. Akhirnya nggak habis akal saya berpikir, karena sekarang ini kan zamannya medsos ya, ada LinkedIn, ada WA, ada calling sana sini kawan, networking. Bro, ada lowongan nggak? Ada lowongan nggak? Ada lowongan nggak? Ada beberapa, alhamdulillah dalam waktu belum beda hari. Waktu itu Jumat tersebut saya kirim CV apply di Job Hunter. Alhamdulillah dapat kerjaan di overseas. Waktu itu saya langsung
kemana ya? Ke Tunisia. Nah, disitulah artinya pentingnya kita bersilaturahmi. Jadi buat teman-teman ya, yang kerja kontrak maupun kerja karyawan permanen itu harus banyak silaturahmi deh. Banyak networking, banyak teman. Jangan berteman kalau ada pamrih, jangan berteman kalau ada sesuatunya, janganlah. Artinya berteman saja dan ikhlas gitu. Jangan berteman karena harapan, berteman karena ada pamrih, berteman juga karena ada sesuatu target yang Anda ingin capai, tidak. Jadi saran saya, bertemanlah sebanyak-banyaknya dengan teman yang baik, teman yang positif, dan disitulah keikhlasan itu Anda ciptakan gitu loh. Anda misalnya gini, banyak orang yang saya lihat, banyak orang di sekeliling saya mendekati di saat dia butuh. Tetapi kalau dia nggak butuh, nyuekin ke diri kita gitu loh. Itu banyak sekali gitu. Banyak sekali kalau saya lihat mendekat kepada kita pada saat dia memerlukan sesuatu dari diri kita. Tolonglah, jangan. Kalau menurut saya, bertemanlah dengan membuka networking seluas-luasnya tanpa ada pamrih. Nih, inget nih. Jadi disitulah silaturahmi yang ikhlas, yang memberikan keberkahan itu. Ini diyakinin betul karena saya ngalamin gitu. Jadi saya berbicara di sini terkait dengan bagaimana sih menyikapi kalau kita kena PHK. Nah, PHK ini memang luar biasa. Kita rasakan memang agak sakit ya, tetapi bukan berarti kita meratapi nasib kalau kita dipecat. Tidak. Jadi Anda harus mencari solusi, berpikir jernih, sedikit merenung boleh, dan itu menjadi sebuah introspeksi diri Anda. Kenapa sih saya di PHK? Nah, ini menjadikan solusi ketenangan hati. Makanya jangan lupa dekat sama Allah, ibadahlah yang rajin, dan berdoa. Karena apa? Disitulah sama. Kalau kita butuh sama Allah, jangan saat kita susah aja. Di saat kita senang pun selalu dekat sama Allah. Ini menjadi sebuah saya jadi merinding. Jadi ini memang silaturahmi sama doa itu penting sekali. Itu menjadi solusi. Oke, itu aja masukan dari saya bagaimana menyikapi kalau kita menghadapi kita kena PHK. Jadi jangan menyalahkan semua orang, jangan menyalahkan ke siapa-siapa, salahkan diri Anda sendiri. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe dan like, komen. Makasih banyak sudah stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.